Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASHOGI seri ke-95, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, saya Dr. Hoirinsyah kembali lagi hadir sebagai host yang akan menemani berbincang sore kita, tentunya bersama ASHOGI. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya secara konsisten untuk join mengikuti ASHOGI dari minggu ke minggunya. Baik, kurang lebih selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentang satu topik tentunya bersama narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Namun sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita yang akan berbagi update ilmunya bersama kita. Yang pertama yaitu Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sekaligus sebagai Sekjen HOGI. Selamat sore Dr. Tovan. Assalamualaikum. Ya, selamat sore, Dr. Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Dery, Dr. Fahmi, dan teman sejawat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Muhammad Nailul Fahmi, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Selamat sore, Dr. Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Selamat sore, Dr. Dery, Dr. Tovan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Assalamualaikum Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan yang akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini adalah Dr. Dery Edianto, MKTOG, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, RSUP Haji Adam Malik, Medan. Selamat sore, Dr. Dery. Assalamualaikum Ibu Nisa, Dr. Taufan, Dr. Fahmi, dan seluruh partisipan. Sore, Dokter. Terima kasih. Berarti nanti kalau ada Dr. Dery ada pantun ini berarti. Baik, seperti biasanya seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan seluruh peserta untuk bisa berpartisipasi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pada narasumber kita dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan. Dan di awal bulan November ini, kita sudah memasuki bulan yang baru tidak terasa, dan topik yang kita diskusikan juga baru tentunya. Bulan ini adalah bulannya kanker serviks, merupakan kanker ginekologi terbanyak dan paling bisa dicegah karena sudah punya metode screening. Sore hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana update screening kanker serviks. Mungkin tema ini sudah pernah dibahas di seri ASHOGI sebelumnya, namun karena animo peserta sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang kanker serviks dan banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab di seri-seri berikutnya, mudah-mudahan di sesi sore hari ini bisa terjawab. Namun sebelum kita beralih pada diskusi, saya akan mengundang Sekjen HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASHOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sejawat semua. Saya menyapa di sini kakak saya yang baik hati, Dr. Dery dari Medan. Jagonya pantun. Kemudian adik saya Dr. Fahmi dari Yogyakarta. Alhamdulillah kita bertemu kesekian kalinya di virtual ini dalam kondisi yang insya Allah sehat walafiat ya. Puji syukur kehadirat Allah tentu selalu kita panjatkan karena tanpa nikmat dan kasih sayangnya kita tidak dapat melakukan apapun ya. Mudah-mudahan setiap langkah kita selalu mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya dalam hal ini mewakili Ketua Umum kita, Dr. Brahmana,
yang memang selalu ya memberikan motivasi agar kita semua dapat berkiprah secara merata gitu ya. Jadi jangan bosan nanti kalau sambutannya dari ketua umum saja atau dari saya sebagai sekjen saja atau nanti dokter Dery ya. Jadi pada bosan nantinya. Alhamdulillah. Jadi tadi yang sudah disampaikan dokter Nisa bahwa untuk kesekian kalinya kita mengupas ya topik yang sama ya. Pendidikan adalah suatu repertoire ya. Jadi pendidikan adalah suatu hal yang berulang-ulang sehingga itu akan menjadikan kita semakin mumpuni gitu insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama merenung karena bukan hanya secara teori namun apa yang kita dapat implementasikan gitu ya. Jadi sekali lagi saat ini adalah ASHOGI seri ke-95 tentang update screening kanker serviks gitu ya. Jadi kalau saya catat di sini saya buka contekan dulu ya bahwa ternyata minimal ada 7 kali kita sudah mengupas ini Dr. Dery, Dr. Fahmi ya. Jadi sejak April 2022, seri ke-18, waktu 6 April, kemudian 27 April, ya, kemudian sampai bulan Juni, Juli, sampai Oktober, dan terakhir adalah Mei 2023 ya. Jadi memang seru sekali, jadi mudah-mudahan ya selalu apapun kita bisa mengulang permasalahan yang teman-teman temukan di lapangan ya. Jadi saya rasa tidak berpanjang lebar karena saat ini begitu berkembang, jadi nasional, regional, global ya tentang kanker serviks ini dan kita bersemangat untuk mencapai eliminasi kanker serviks ya. Jadi triple intervention tahun 2030, bukan eliminasi di tahun 2030 ya, tapi bagaimana kita mencapai triple intervention WHO di tahun 2030 dengan magic number ya 90, 70, 90 dan kita bisa lihat saat ini yang secara confident negara pertama kali di dunia yang mendeklar bahwa akan melakukan satu eliminasi kanker serviks di tahun 2035 adalah negara Australia. Jadi mungkin saat ini kita berusaha untuk bagaimana kita bisa mengejar benchmark ataupun best practice yang teman-teman bisa lihat dari negara-negara maju di dunia saat ini ya. Jadi saya rasa saya tidak perlu berpanjang-panjang lagi. Nanti mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan secara detail ya apa sih sebenarnya di antara pemeriksaan atau deteksi dini ini yang memang lebih baik kita pilih di setting di mana kita bekerja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah begitu setia dengan ASHOGI setiap hari Rabu di pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan setiap apapun yang kita diskusikan, baik sedekah ilmu ataupun implementasi terhadap pasien untuk pelayanan terbaik yang kita akan berikan, senantiasa mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Kami nantikan kritik, asupan, ataupun saran yang konstruktif terhadap perbaikan dari acara kita ini. Saya kembalikan kepada Dr. Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Taufan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita sore hari ini kepada Dr. Dery Edianto MKet OG, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Hairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama tentu kita sapa dulu lah. Katanya kalau tadi saya kakandanya itu adindanya lah, Dr. Topan Jaya. Ya, sudah tidak asing lagi ya, Sekjen Hogi tentu kita semuanya sudah mengenal. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran UI, Rumah Sakit Cipto. Kemudian ya ini pembicara kedua kita, muda, keren, enggak, yang muda, yang berkarya, jangan takut, MK dari belakang. Ya enggak, main-main. Berarti saya udah nggak muda lagi ya Dr. Dery ya? Enggak, maksudnya bukan Dr. Fahmi. Dr. Fahmi masih muda, tapi agak di atas Dr. Fahmi. Ya, Dr. Muhammad Nailul Fahmi ini beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Jogja ya, Rumah Sakit Dr. Sarjito FKUGM. Nah, juga Assalamualaikum, selamat sore untuk peserta kita, guru besar, senior, dan saudara sejawat sekalian. Jadi telah disampaikan Dr. Taufan, Sekjen Hogi tadi, ini yang berulang ya 7 kali, tapi nggak mengapa. Kita akan mengupdate senantiasa, itu akan ada update. Sebab kalau kita bercerita tentang, saya mengatakan tentang, saya tekankan adalah program. Ya, jadi program screening. Jadi nggak ada manfaatnya kalau kita screening itu tidak bercerita program. Kalau hanya per individu itu tidak akan punya nilai tambah untuk menurunkan insiden. Jadi kalau kita bercerita program screening yang efektif itu
dia akan berubah setiap saat, berubah dengan keadaan. Jadi kita pahami bagaimana itu screening yang efektif itu, kita harus pastikan dulu penyakit yang mau di screening itu adalah penyakit yang menjadi masalah kesehatan nasional. Oke, kita sepakat ya, kita sudah sepakat kanker serviks itu menjadi masalah, walaupun dalam ceramah kita sering sampaikan 1 atau 2 orang per jam di Indonesia ini meninggal karena kanker serviks. Saya sudah katakan itu nggak menakutkan untuk orang Indonesia. Ya, COVID saja yang tinggi pun angka kematian tinggi, orang nggak takut dengan angka kematian. Ya, namanya orang Indonesia udah perkasa itu. Kemudian dia akan menjadi efektif kalau penyakit yang kita screening, kanker yang kita screening itu bisa diobati kalau bisa dideteksi di stadium dini atau di stadium prakanker. Cocok untuk kanker serviks. Kemudian cara pemeriksaan dapat diterima. Ini akan diupdate. Kita sudah dengar banyak teknik. Prof. Antiono itu sudah mulai bercerita pemeriksaan yang lebih sederhana dari urin. Ya. Jadi artinya perlu update, perlu teknik-teknik yang baru yang lebih dapat diterima ibu-ibu. Karena kita bisa maklum pemeriksaannya pada organ kemaluan. Tentunya harus malu itu ditampilkan. Ya. Udah nggak sakit, malu, berarti itu menjadi kendala untuk dilakukan screening. Kemudian balik lagi tadi satu, screening itu yang nggak boleh mahal. Ini relatif ya, tergantung mahal nggak mahal, tapi itu harus tidak mahal. Kemudian ya sensitif, spesifik. Kemudian efektiflah dia untuk menurunkan kejadian insiden, apalagi mortalitas suatu penyakit. Nah, untuk itu seperti sudah disampaikan oleh Dr. Tovan tadi, kita harus menyambut, kita nggak bisa menghindar dari program akselerasi eliminasi kanker serviks dari WHO. 2030 kita harus sudah capai magic number naik 90, 70, 90. Jadi 70 itu akan dilakukan oleh, nah semuanya bisa melakukan ya. 70 itu screening itu kita harapkan itu dilakukan oleh di vaskes primer. Ya, jadi kalau kita SPOG tentu akan banyaklah nanti menghadapi kasus-kasus lesi prakanker kalau screening itu ditingkatkan. Nah, tidak usah lagi berpanjang lebar, buka kata nanti terlalu banyak, kita berikanlah kesempatan kepada pembicara kita pertama, tentu the first lady lah, silakan ya. Dr. Tovan, silakan apa yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Dokter Dery. Jadi kami sudah janjian nih rahasia dari moderator. Saya minta yang muda yang berkarya dulu untuk presentasi. Ya, Apa-apa izin ya silakan. Dokter Dery ya. Silakan, Dr. Fahmi, silakan. Ya, Ya, terima saya kasih. Tuturi Handayani, Dokter Dery. Terima kasih Dokter Dery, Dokter Tovan. Ini Dokter Tovan ngasih kesempatan pertama karena biar nanti beliau terlalu lengkap, saya kurang lengkap kan bisa melengkapi. Tapi kalau beliau dulu saya bingung nanti dapat apa. Terima kasih. Ini izin saya share waktunya berapa menit, Dokter Dery? Ya, kita selesaikan sebelum 1 jam. Tambah dikit boleh lah. Kan Zoom kita kan Zoom free time ini kan. Baik. Apa slide saya sudah terlihat, Dokter? Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Dokter Tovan selaku Sekjen Hoki dan juga pembicara. Kemudian Dokter Dery selaku moderator. Izinkan kami sharing, belajar bersama tentang update screening kanker serviks. Ini outline-nya kami nanti perjalanan alamiah kanker serviks secara sekilas, kemudian metode screening kanker serviks, kemudian screening kanker serviks di negara maju dan di negara resort limited setting, kemudian juga screening kanker serviks di Indonesia. Tentunya kita harus tahu dulu bahwa ini sudah pada familiar, tapi goal kita adalah screening itu tahu bahwa kita bisa mendeteksi pasien berada di CIN1, CIN2 atau CIN3. Gold standarnya itu atau tujuan utamanya adalah itu. Karena ketika CIN1 masih bisa di-clear oleh imun sehingga dan itu ketika kita positif kita masih bisa evaluasi lagi. Tapi ketika jin 2 dan jin 3 itu sudah harus ada tindakan di situ. Kemudian seperti kita tahu, pertama kita harus tahu virus HPV ini. Kenapa kita berikan share juga di sini karena ini penting mengenai nantinya bahwa sekarang ini berkembang modalitas terapinya yaitu pap smear atau sitologi, kemudian
DNA HPV dan molekuler. Molekuler itu bisa dari onkogen atau anti-onkogen ataupun proto-onkogen. Kemudian dimulai dari HPV DNA yang ketika terinfeksi itu startnya di warna hijau itu ya. Warna hijau, kemudian eh, eh, menyebabkan infeksi di situ. Setelah ada infeksi, mohon maaf, ada infeksi menyebabkan perubahan di seluler. Jadi dari awal start bahwa kita tahu bahwa HPV DNA-nya positif, artinya sudah ada infeksi di situ dan kita lebih awal di situ. Tapi ketika sudah terjadi manifestasi di tingkat tisu ataupun seluler, maka itu sudah agak lanjut lagi ya. Dan memang dari sini kita belajar bahwa macam-macam deteksi itu berdasarkan ini, berdasarkan DNA HPV, bisa juga RNA, bisa juga di molekuler. Dan yang pap smear itu yang paling terbaru itu ada Bethesda System itu 2023 mengeluarkan lagi yang terbaru. Jadi ini screening. Jadi ketika pasien datang itu biasanya dia screening rutin atau kalau sudah diagnosis sudah ada gejala di situ maka sudah terlambat. Jadi ketika kita mengagung-agungkan screening, maka harusnya kita berada di sebelum gejala itu muncul, gitu ya. Ada beberapa screening yang sudah kita ketahui, yaitu DNA atau HPV, bisa DNA atau NRA, kemudian sitologi, visual, kemudian teknologi, dan AI. Kemudian basic diagnosisnya, meskipun sudah ada screening, harus ditegakkan dengan biopsi atau kolposkopi. Meskipun dari situ, tata laksana tidak harus dengan berdasarkan biopsi. Kita ada screen and treat protokol untuk di negara-negara yang low resort setting. Kemudian tadi sudah disampaikan Dr. Dery bahwa screening test itu harus high sensitive, kalau bisa high specific, kemudian predictive value-nya juga tinggi. Ini yang sudah banyak kita ketahui bahwa HPV, kemudian kombinasi sensitivitasnya yang sangat tinggi ya. Kemudian ini saya dapatkan dari beberapa yang baru bahwa outcome selain akurasi tadi, HPV itu akurat atau tidak, pap smear akurat atau tidak. Nah, lebih jauh lagi, apakah HPV test itu bisa mereduksi kematian akibat kanker serviks dibandingkan pap smear? Ternyata dari KIM 2018 lebih baik HPV test alone atau co-testing dalam mengurangi kematian akibat kanker serviks. Jadi lebih bagus ini. Kemudian saat di initial test, apakah primary HPV ini lebih baik dalam mendeteksi CIN3? Ternyata lebih baik di initial test itu. Jadi lebih tinggi insidensinya pada primary HPV screening yang awal. Tapi ketika di follow up, apakah lebih baik juga ternyata bisa menurunkan insidensi kanker serviks dan bisa menurunkan kejadian CIN3 pada 48 setelahnya atau 6,5 tahun setelahnya. Dan ini ada meta-analisisnya. Kemudian yang ideal di resort rate setting itu apa sih sebetulnya? Ini saya ambil dari up to date ya, bahwa mereka mengelompokkan menjadi average risk dan high risk. Untuk average risk itu adalah wanita yang asimptomatik, imunokompeten, kemudian hasil cervical cancer screeningnya sebelumnya itu normal. Untuk yang high risk itu ada HIV dan imunokompromis. Bagaimana di high risk itu screeningnya yaitu saat diagnosis langsung ditegakkan diagnosis itu langsung di screening. Ketika tegak HIV ataupun imunokompromis lainnya di screening. Usianya kalau di bawah 21 tidak boleh di screening secara langsung, tapi tetap di atas 21 karena meskipun HIV kejadian kanker serviks di bawah usia 21 kurang dari 0,1 per 100.000 wanita. Kemudian dimulai dari 21 tahun, 29 tahun dengan sitologi, ataupun lebih dari 30 tahun dengan sitologi per tahun selama 3 tahun. Dan disarankan oleh up to date screening kolposkopi saat awal untuk pasien penderita HIV. Dan screeningnya ini tidak seperti yang lain, tapi lifelong screening, jadi tidak berhenti di 65. Ini untuk average risk, bahwa ada beberapa international guideline
yang mungkin nanti kita bisa bandingkan dengan hoki ya di Indonesia seperti apa. Ini berdasarkan distribusi penyebaran kanker, artinya distribusi kansernya pada usia-usia tersebut. Jadi kalau USPTF 2018 itu dimulai 21 tahun. Jadi sudah mulai pap test setiap 3 tahun, kemudian di atas usia 30 tahun itu dengan triple ini. Jadi pap test, HPV DNA atau co-testing. Kemudian American Cancer Society di 2020 mengubah sebelumnya dari 21 tahun menjadi 25 tahun dengan 3 rekomendasi yaitu HPV DNA, kemudian co-test dan pap test. Kemudian ACOG di 2021 juga sesuai dengan USPTF 21 tahun dan berhenti di 65 tahun dengan catatan. Kemudian RCUG masih di 25 sampai 65 tahun juga, screeningnya per tahun, per 3 tahun. Dia tidak menyebutkan mungkin semuanya ya. Kemudian kapan menghentikan screening itu? Kalau dari yang rate screening itu 65 tahun dengan ada 2 syarat yaitu no history of CIN 2 atau lebih dalam 25 tahun terakhir dan adequate prior screening. Jadi 2 kali HPV atau co-testing normal yang mana tesnya dilakukan dalam 10 tahun dan terakhir tes dalam 5 tahun. Kalau pap smear 3 kali normal dalam 10 tahun dan terakhir dalam 3 tahun. Ini berdasarkan usia, kenapa kok 65 tahun masih ada di negara maju, ada 12%, 65 74%, ternyata ini pada populasi yang memang jarang screening. Makanya diambil kesimpulan bahwa lebih dari 65 tahun dilihat dulu screeningnya bagus atau tidak. Ternyata kalau tidak bagus ada 12% yang kena di usia 65 sampai 74 dan 75 sampai 84 pun masih bisa kena kalau dia tidak screening dengan rutin. Untuk tindak lanjutnya SCCP di 2019 seperti kita tahu sangat mudah saya kira ya. Saya mencoba memasukkan dokter ini ketika misalkan kita masukkan usia ya usianya misalkan 25 sampai 29 tahun, kemudian apakah rutin screening atau tidak. Ini ada online di websitenya ini. Kemudian dilanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya yaitu HPV tesnya gimana? Apakah positif dan atau negatif atau tidak ada. Kemudian HPV-nya tipe apa? Tipe 16, 18 atau apa? Kalau tipe 16 yang positif dan yang lain ada negatif, kita isikan di situ. Kemudian sitologinya normal atau tidak diisikan di situ. Nanti setelah itu ada pertanyaan lagi, apakah diambil setelah usia 25 tahun, misalkan previous-nya itu diambil setelah 25 tahun, iya atau tidak. Kemudian ada next-nya nanti akan ketemu dikonfirmasi lagi bahwa ini rutin screening, usianya sekian, hasilnya seperti itu, dilanjut lagi, ini rekomendasinya kolposkopi, sehingga sangat mudah karena risiko CIN3-nya 5,3%. Ini batasnya cut off-nya di atas 4%. Jadi dengan SCCP itu memudahkan kita sebetulnya untuk memasukkan di mana rekomendasinya tentang rekomendasi kemana pasien-pasien kita. Untuk research limited setting, kalau di up-to-date itu, kalau di WHO, kita tahu bahwa general population-nya di startingnya di 30 tahun. Kemudian Vigo ini menyesuaikan dengan negaranya masing-masing. Kemudian di up-to-date untuk yang negara-negara low research itu boleh 1 kali atau 2 kali di usia 30 sampai 39 tahun. Kalau ketika dia tidak masih bersedia untuk lebih sering lagi setiap 3 atau 10 tahun. Dan di negara-negara yang low research ada istilah screen and treat protocol. Tapi kalau di negara maju tidak ada. Bagaimana screen and treat itu ternyata tidak hanya IVA ketika kita menemukan IVA, tapi bisa juga dengan rapid HPV test, yaitu ini ada mereknya, mohon maaf disebutkan di sini, Expert HPV dan Care HPV atau Kiagen. Di situ ketika positif maka langsung bisa kita treat di situ. Kemudian bagaimana kanker screeningnya di Indonesia, mungkin nanti Dr. Tovan lebih ini ya. Tapi intinya di kita ada beberapa metode yaitu IVA, DoIVA, Tele-DoIVA, Pap smear, tes HPV DNA, kemudian target usia yang sebelumnya 30 kalau nggak salah ya 30 sampai 55 sekarang di extend menjadi 25 sampai 65 tahun
atau dimulai 3 tahun setelah kontak seksual. Ini bisa diakses di INASGO. Kemudian ini hasil-hasil tesnya ya. Kalau DUIPA-nya positif, itu apa tindakannya? Intinya itu pada dasarnya kita harus melihat lesi, apakah lesi itu ada dengan IVA ataupun dengan kolposkopi. Kalau ada positif, maka boleh dilakukan treatment di situ. Kemudian kalau askus atau LSIL, kita harusnya lanjut ke DUIPA atau bisa juga ke DNA HPV RT. Kalau positif, maka kita lihat lesi. Kalau negatif bisa diulang. Jadi intinya kita tidak mengambil atau menerapi sebaiknya sebelum lihat lesi, meskipun ada protokol screen and treat tadi. Ini untuk askus dan HISIL di situ. Mungkin kita singkat aja, mungkin bisa dibaca nanti di eh, panduannya, di situ sudah ada. Kemudian tes DNA HPV di kita, DNA HPV risiko tinggi akan positif atau negatif. Nanti kalau positif lanjut lihat lesi. Kalau positif, kalau yang non risiko tinggi negatif, sorry. Kalau positif dia risiko HPV-nya 16 atau 18. Kalau 16 atau 18 langsung kolposkopi. Tapi kalau non ini bisa juga lihat lesi. Kalau lihat lesinya positif maka lanjut krioterapi. Ini yang co-testing di kita yaitu HPV dengan IPA ya. HPV dengan IPA ini hasil ininya seperti ini. Kalau tes positif, kemudian DOIPA-nya juga positif, maka lanjut rayo. Tapi bagaimana kalau positif saja DOIPA-nya negatif, maka manajemen DNA positif. Itu nanti. Kemudian untuk yang the future of cervical cancer screening, kalau dibaca yang sekarang ini ada istilahnya artificial intelligence di cervical cancer screening, di mana artificial intelligence ini sudah banyak diteliti juga, dan itu tidak hanya di IPA atau DOIPA, tapi lebih luas lagi ke HPV maupun ke sitologi. Jadi sitologi juga ada AI-nya sekarang ini. Dan itu keuntungannya konsumsi waktunya lebih singkat, jadi kita nggak perlu, karena otomatis dia keluar sendiri hasilnya, kemudian akurasinya juga otomatis lebih tinggi karena apa interobserver biasnya lebih rendah. Ini yang sudah banyak AI-nya di VIA ini, VIA, dan ini ada IPANET salah satunya, jadi kita ngirim gambar aja, kemudian udah ada hasilnya. Kemudian ini juga ada lagi Servirai ya, AI-nya. Ini muncul juga tuh negatif atau positif di situ nanti. Kemudian juga ada Luviva. Ya, Luviva ini juga berdasarkan itu. Mungkin singkat aja, mungkin itu aja. Mungkin kita lanjut diskusi dan belajar Dokter Tohan. Terima kasih, Dokter Heri. Ya, terima kasih Dokter Fahmi. Jadi kita bisa lihat di sini memang update itu karena yang menjadi target populasi, metode screening yang digunakan, frekuensi screening itu akan senantiasa berubah sesuai dengan teknologi dan temuan temuan klinis yang terbaru ya. Jadi memang jadi update akan senantiasa update. Silakan Dokter Taufan. Ya, terima kasih Dokter Dery. Saya rasa saya nggak usah presentasi aja kali ya, karena kayaknya sudah lengkap gitu ya. Bentar ya, ini biasa. Ya, apakah sudah terlihat slide saya, Dokter Dery, Dokter Fahmi? Ya, jelas. Ya, Sudah ya. terlihat. Ya, baik. Jadi terima kasih banyak ya Dokter Dery, Dokter Fahmi. Beban saya jauh berkurang ya saat ini, tapi saya hanya sedikit-sedikit meng-highlight apa saja yang sudah terimplementasi ya, dan hal-hal yang mungkin bisa harus kita pahami gitu ya. Jadi sekali lagi saya benar-benar bisa menyelesaikan dalam waktu 10 menit ya. Banyak slides sebenarnya ya Dokter Dery. Tapi nanti mungkin akan hanya saya skip saja untuk menyatakan bahwa itu sudah banyak evidence-nya ya. Terima kasih. Sekali lagi kita akan berdiskusi tentang update screening kanker serviks ya. Jadi pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah mengapa sih
banyak sekali perempuan meninggal akibat kanker serviks. Masalahnya di mana gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama ingin menurunkan kematian akibat kanker serviks, bahkan insiden dari kanker serviks ya. Jadi kalau dilihat di sini pertama kali apa sih yang terbaru dari update, apa sih yang terbaru, evidence seperti apa, kemudian apa yang sedang terjadi pada situasi kanker serviks di nasional, regional dan internasional ya. Jadi ini tentu sudah mafhum sekali, ini slide yang berulang kali tayang ya. Jadi berbagai metode deteksi dini kanker serviks ya. Namun di sini kita tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia sudah memakai saat ini dengan IPA ya, dengan tes DNA HPV ya sebagai high performance test di Indonesia. Jadi nanti kenapa seperti ini jadinya, nanti mungkin teman-teman bisa kita share riwayatnya. Nah, tentu tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kita bisa memilih ya metode screening atau deteksi dini yang paling tepat ya, bukannya paling terbaik atau sebagaimana, tapi paling tepat untuk kondisi kita. Di sini ASCO sudah membagi ada basic resource setting ya, limited resource setting, enhanced dan maksimal. Tentu kita saat ini bergerak pada limited resource setting sampai menuju pada enhanced resource setting ya. Nanti kita bahas kenapa itu. Jadi sekali lagi bukan hanya kita mengadop seluruh kebijakan yang ada di internasional, namun kita harus melihat evidence-nya disesuaikan dengan setting di mana kita bekerja, yaitu di mana kita masih berada pada limited resource setting-nya. Apa yang terbaik kita akan lihat nanti ya. Nah, tadi Dr. Fahmi sudah sampaikan teori-teori yang rasanya saya bergembira sekali karena sudah lengkap rasanya ya. Namun ini saya hanya ingin menduga teman-teman bahwa beberapa ilustrasi kasus ya, ini contohnya seorang nona 20 tahun ya, tentu dia belum pernah hamil, nona, tapi sudah seksual aktif. Dia datang ke klinik saya waktu itu dengan membawa code testing yang original ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang sering melakukan pemeriksaan HPV, tes dengan LBC ini mungkin 1,5 juta rupiah harganya ya, sampai mungkin ya cukup mahal. Dengan hasil HPV not detected, teman-teman sekalian ya, HPV-nya negatif dengan LBC-nya ASCUS ya. ASCUS kalau kita lihat dari apapun SCCP ataupun algoritma yang kita sudah adopt di Indonesia ya, ini pasien seperti ini tentu akan kita biarkan untuk 1 tahun, kita minta untuk kontrol ulang ya. Namun jangan pernah lihat kertas ya teman-teman, sekali lagi saya berulang kali bahwa kita harus melihat serviksnya. Nah, ini dia ketika kita lakukan inspekulo, serviksnya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan ideal kita, seperti ini cantik sekali ya. Kita ingin serviks usia 20 tahun seindah ini gitu ya. Tapi waktu itu ternyata kita temukan ini, saya hanya lakukan IVA ya. Waktu itu kita kerjakan IVA dan ternyata hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat ya, banyak demarkasi. Tentu ini adalah daerah metaplasia squamosa yang masih fungsional ya, masih suatu hal yang fisiologis, namun kita perhatikan beberapa daerah yang kita bisa perhatikan bahwa ini adalah daerah-daerah yang tidak normal. Waktu itu saya menawarkan beberapa opsi untuk next management. Waktu itu dipilih untuk XCC sebagai treatment of choice, dan ternyata bayangkan hasilnya adalah high grade ya teman-teman, dari suatu HPV yang negatif, kemudian dari HBC yang askus saja yang bisa hanya terjadi pada inflamasi atau radang saja, ternyata histopatologi menunjukkan hasil. Di sini menyatakan apa? HPV, even HPV test itu bisa menjadikan satu false negatif. Jadi tentu teman-teman harus hati-hati memilih HPV test yang di lapangan karena beberapa memang belum FDA approved ya. Ini kasus kedua, saya hanya melakukan inspirasi ya, memberikan inspirasi kepada teman-teman bahwa meskipun ini suami istri, namun ternyata HPV DNA test yang dihasilkan dari suami dan istri tersebut ternyata berbeda ya. Kita bisa lihat di sini istrinya adalah memiliki lymphogranuloma venereum dengan PMS ya, STD, sexual transmitted disease, dan ternyata hasil sertifikat seperti ini. Saya melihat betapa luar biasanya ini suami istri ini, kasihan sekali istrinya karena ternyata memang multipartner seksual pada suaminya gitu ya. Waktu itu saya lakukan IVA dan kemudian ternyata kita hasilkan high grade juga ya. Jadi kalau dilihat di sini dari suatu ASH dari LBC dan itu ternyata dari histopatologi menunjukkan hasil. Jadi beberapa harus diperhatikan betul-betul ya yang kira-kira potensi. Nah, kasus ketiga ini seorang perempuan ya, memang dengan suami yang sudah ada kondiloma juga ya, genital warts ya. Kemudian hasilnya di sini LBC-nya negatif teman-teman ya. Kemudian HPV-nya 18 ya, tentu HPV 18 16-nya harus dianggap sebagai sesuatu yang lampu merah begitu ya. Jadi jangan sampai LBC-nya negatif nggak apa-apa Bu, nanti ulang setahun lagi, tidak ya. Kita harus lihat serviksnya. Ya, jadi di sini serviksnya kita bisa lihat IVA-nya positif. Waktu itu saya lakukan XCC dan ternyata hasilnya high grade ya. Ini menunjukkan
menunjukkan bahwa LBC sekalipun terjadi false negatif ya. Jadi yang penting adalah teman-teman apapun metodenya, regardless maupun dia sudah mahal atau high performance test menurut WHO, tetap ini adalah harus lihat cervixnya ya. Nah ini ada kisah sedih lagi ya. Ini pasien usia 45 tahun ya, dia sudah 4 kali ke SPOG teman-teman. Ya, 3 kali ke SPOG tidak dilihat cervixnya. Ya, pasien ini mengeluh keputihan, NCR seperti ini. 3 SPOG sebelumnya hanya memberikan antibiotik karena keputihan. Ya, yang keempat, alhamdulillah SPOG yang keempat melakukan inspekulo, namun ternyata apa yang dilakukan oleh SPOG yang keempat tersebut tidak dilakukan biopsi, teman-teman, tapi dilakukan pap smear. Bayangkan hasilnya Coccobacillus ya. Jadi bayangkan betapa wajah seperti ini kok di pap smear. Jadi memang ini adalah suatu yang sudah sangat invasif ya. Ini kenyataan yang terjadi. Jadi beberapa kasus juga yang mungkin teman-teman menerima teman sejawat askus pap smear-nya. Jangan lupa lihat. Nah, ternyata pap smear askus kita lihat genitalia eksternal seperti ini. Ya, sudah ada kondiloma atau genital wart ya. Apakah dilakukan pap smear ulang, teman-teman ya? Tentu jawabannya tidak ya. Jadi kita kerjakan hal yang sederhana, dilakukan IPA waktu itu memang sudah jadi memang IPA positif dan ini banyak hal yang akhirnya kecolongan. Jangan pernah terlena dengan hasil EBC maupun HPV sekalipun ya. Apa yang sesungguhnya terbaru konsep sekali lagi ya. Jadi memang ini saya izin mudah-mudahan 8 menit lagi ya Dr. Dery. Jadi ini konsep awal adalah bahwa dulu kanker dikatakan sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ternyata sekarang sudah bergeser ya teman-teman. Jadi bukan suatu kematian yang dekat ya. Apakah kanker serviks dapat disembuhkan? Ternyata bisa disembuhkan saat ini. Nah ini kita lihat dari 2018 ternyata WHO sudah jelas menyatakan bahwa kanker serviks itu adalah treatable dan di tahun 2020 dinyatakan curable gitu ya. Jadi memang ini kita bisa lihat nih. Cervical cancer is preventable and curable disease. Jadi artinya bukan treatable saja tapi curable. Ini tantangan kita sama-sama ya. Jadi sekali lagi itu fakta namun ternyata ironisnya kita banyak kematian. Jadi harus kita sama-sama bergerak, tidak ada lagi perempuan yang meninggal akibat kanker serviks sehingga harus ada apa yang kita bisa lakukan secara lebih baik ya. Di sini udah jelas tadi 97-90 yaitu melakukan high performance test ya. Sebelum usia 35 atau sebelum usia 45, saya rasa di sini posisi kita adalah termasuk yang sangat terpuruk, yaitu di sini kita lihat hanya 7% saja di antara negara-negara di dunia ya yang tercatat di menurut WHO itu adalah yang menggunakan HPV test ya. Tapi sekarang kita Indonesia sudah bergerak ya dengan keputusan Menteri Kesehatan di bulan Mei kemarin 2023, yaitu berdasarkan HTA studi kita yang sudah cukup lama 3 tahun lamanya dan alhamdulillah terlahirlah HPV test dan IPA sebagai co-testing untuk screening Indonesia. Nah tentu di sini alhamdulillah saya waktu itu juga dilibatkan dalam diskusi di Asia. Jadi bagaimana kita expert meeting ya, alhamdulillah saya dianggap expert dari alhamdulillah dari beberapa negara, Jepang, Korea, Malaysia, India ya segala macam itu kita membicarakan apa yang terjadi gitu ya. Ada beberapa negara di Asia Tenggara yang naik peringkat gitu. Untung kita juara bertahan. Kita juara pertama insiden, jadi 2019, 2020 ya juara kedua mortalitas, kita juara bertahan. Tapi Thailand naik peringkat mereka ya. Jadi insiden mereka dari peringkat kelima jadi peringkat kedua ya, kemudian dari mortalitas dari peringkat ke-7 jadi peringkat ketiga ya, lumayan kita lebih baik daripada Thailand ya. Nah ini kita bisa lihat bahwa vaksinasi dan screening merupakan suatu kesatuan di mana yang terbaik adalah vaksinasi dengan 2 kali screening sepanjang hidup ya. Tentu kita bicara program. Nah ini kemarin juga baru saja Indonesia tidak diam ya, jadi Senin 23 Oktober yang lalu baru saja seminggu yang lalu ya kita melakukan video conference ya, video conference dengan Bapak Menteri dan konsultan dari internasional untuk rencana aksi nasional kita ya, nasional elimination untuk kanker serviks di Indonesia. Nanti kita diskusi apa yang terjadi. Ini juga kemarin di Bangkok kita juga sudah meeting ya beberapa negara. Nah ini yang seru lagi ya. Bagaimana kita bisa bedakan? Kita udah jelas. Tes DNA HPV itu merupakan tes yang high performance test. Tapi apa yang kita bisa implementasikan di Indonesia gitu? Apakah tetap kita memakai tenaga kesehatan untuk mengambil dengan posisi litotomi gitu ya? Kemudian apakah self sampling? Apakah urin sampel ya? Jadi kita mengejar pokoknya tes DNA HPV harus 7%. Mau urin kayak, mau self sampling kayak, mau clinician. Tapi harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita berpikir urin is the best. Maaf ya, saya tidak menyatakan bahwa urin itu tidak baik, tapi itu adalah suatu skema implementasi yang paling akhir, di mana
mana kita pada low resource yang sangat-sangat low resource dan dengan akses kesehatan yang sangat terbatas ya. Jadi kita bisa lihat di sini WHO udah jelas di sini shifting away, seluruh negara maju di dunia high income sudah meninggalkan sitologi sebagai program screening nasional mereka menuju HPV. Nah, ini kita lihat beberapa evidence agak padat ya. Namun di sini menyatakan bahwa dari data yang ada di internasional bahwa vaginal sampling dengan self sampling ya baik dilakukan oleh clinician maupun oleh pasien itu sendiri semua comparable hasilnya bahwa setara ya. Nanti kita diskusikan apa yang akan di Indonesia kita akan implementasikan. Nah, ini di antara 11 negara maju juga menyatakan bahwa mereka tetap pakai HPV test dan usia mereka kebanyakan dihentikan di usia 65 tahun ya. Satu-satunya negara yang luar biasa agresif itu adalah Australia sampai 70 tahun ya. Kita bisa lihat di sini. Saya cepat saja ini sejarah sampai kenapa co-testing, tes HPV plus IPA menjadi screening nasional kita dengan studi HTA sejak akhir tahun 2020 ya. Ini dia tim panelnya luar biasa ini prosesnya sampai pada satu KMK di bulan Mei tahun 2023 yang lalu. Nah, ini sudah kita lakukan sosialisasi dengan 42 puskesmas, 43 ya, 43 puskesmas di DKI Jakarta dengan 8.000 kali 2 ya, 16.000 kit dan mudah-mudahan ini kita bisa kejar sampai akhir tahun ini selesai ya. Jadi itu sudah kita lakukan bagaimana cara melakukan sampling. Nah, tadi Dokter Fahmi sudah menyatakan kita Indonesia, maaf ya, kita bukannya kita ikut-ikutan ya. Kemarin ada profesor dari Kanada menyatakan bahwa kamu sudah nggak usah ikut-ikutan US gitu ya. Betul, kami juga sepakat bahwa kolposkopi bukan segalanya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa mengunduh ini ya, beberapa itu tadi sudah dipaparkan, saya tidak mengulang lagi ya. Nah, screening update. Nah, itu tadi apa sih sekarang apa kita masih pusing dengan DNA tes? Nah, mRNA HPV tes lagi gitu. Apa sih tes DNA HPV dibandingkan mRNA ya? Kalau kita lihat di sini beberapa kemajuan KI67, kemudian beberapa nanti mRNA, nanti mungkin kita bisa diskusikan apa keunggulan masing-masing, tapi tetap kita membidik memang yang high grade di mana NIS 2 plus minimal CIN2 ya. Jadi di sini ada beberapa mRNA E6E7, kemudian metilasi dan seterusnya nanti kita bisa diskusikan. Di sini juga Bapak yang mRNA ini sebenarnya data dari tahun 2018, teman-teman. mRNA ini sudah lama, 5 tahun yang lalu, tapi memang secara cost memang kita tidak bisa lakukan untuk program nasional. Kenapa? Nanti kita diskusikan juga ya. Beberapa hasilnya ini, nah ini. Jadi di negara maju bukan hanya melihat secara klinis, secara evidence untuk apa namanya riset ya, tapi bagaimana kita bisa melihat cost juga bahwa jika DNA HPV test digantikan dengan mRNA maka akan terjadi suatu efisiensi secara cost. Nanti kita diskusikan berapa banyaknya kenapa demikian ya. Ini beberapa data juga saya nggak ulang ya. Banyak sekali data yang menyatakan mRNA lebih spesifik dibandingkan DNA test ya. Jadi, nah satu hal yang terakhir mungkin ini Dr. Dery bahwa spekulum ternyata menjadi satu masalah yang menurunkan cakupan screening kita karena memang ternyata pasien merasa tidak nyaman dengan spekulum yang disposable yang berbahan plastik ya. Jadi teman-teman di sini dimanapun berada ya, saya anjurkan, rekomendasikan bahwa yang terbaik sebenarnya adalah spekulum yang berbahan metal yang lebih lembut sebenarnya ya, tergantung teman-teman melakukannya ya. Jadi yang terakhir ini saya berulang-ulang senang sekali dengan apa quotes-nya Bapak Tedros Adhanom ini, yaitu seorang Direktur Jenderal dari WHO bahwa suatu ketika kita nanti akan mencatat sejarah ya bahwa kita pernah memiliki penyakit kanker serviks gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi histori ya. Suatu saat kita akan melakukan eliminasi kanker serviks ya. Tentu cita-cita besar ataupun apapun ya konsep yang baik tanpa ada implementasi dan eksekusi yang baik tentu tidak akan menjadi apa-apa. Maka kita mengusulkan sama-sama bahwa kita harus melakukan kolaborasi dengan 15 kementerian tersebut bahwa ini akan menjadi suatu perumusan ya mungkin wajib tidak wajib ya dalam arti kita memang tadi Dokter Dedi sampaikan waktu zaman COVID kebanyakan perempuan lebih takut ya dilarang untuk ke mall atau pulang kampung ya dibandingkan kena COVID ya. Sekarang kanker serviks kayaknya nggak ditakutin perempuan juga ya, mudah-mudahan ada beberapa regulasi yang elegan yang kita bisa rumuskan. Nah ini sekali lagi terakhir ya bahwa bukan beliau yang bertanggung jawab, bukan juga Prof. Iko sebagai Ketua HTA Kementerian Kesehatan ya, bukan juga Bapak Prof. Yudi dan Bapak Sekjennya ya, Dr. Suraman atau Dr. Gatot ya sebagai sekjen sebelumnya atau Prof. Andri, Prof. Ale sebagai Ketua HOGI dan Ketua Satgas Prakancer HOGI ataupun saya dengan Dr. Brahmana sebagai sekjen dan ketua, tapi ini semua adalah kewajiban kita semua ya, tanggung jawab kita semua untuk melakukan upaya apa yang kita bisa untuk melakukan eliminasi kanker serviks di Indonesia. Terakhir ini Ina Smith
mudah-mudahan teman-teman bisa join ya, bahwa banyak sekali kemajuan atau updating ilmu yang kita bisa share kepada teman-teman di bulan Desember nanti ya, tanggal 9 sampai 10 Desember. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada Dr. Dery selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nampaknya waktu kita untuk diskusi tinggal singkat nih, tapi nggak mengapa. Ya, Dr. Nisa ya agak molor dikit, ikhlas lah ya. Jadi kalau dari yang apa yang dipaparkan oleh Dr. Fahmi, Dr. Taufan, seperti juga sudah saya singgung dari awal, metode apa yang kita pakai itu tadi tentu tergantunglah ke kemampuan satu negara. Kalau orang Medan itu bilangnya tepuk dada tanya selera. Jadi kan apa yang kita mampu, dan yang penting kita harus bisa buktikan bahwa metode screening yang kita pakai itu memang betul-betul dapat menurunkan insiden. Nah, itu yang mungkin kita ya susah ya, jangankan mencerita insiden cakupan cakupan screennya aja pun masih kecil, bagaimana kita bisa bercerita bahwa dengan cakupan yang sebegitu kecil bisa menurunkan insiden. Tapi nggak apa-apa, ya kita maju saja, gagah perkasa. Tapi mungkin kalau saya mungkin ada sedikit negative thinking dengan program-program yang canggih-canggih, ada sesuatu big business behind the system. Jadi ya tentu orang tetap juga inilah, kalau saya mengatakan inilah penjajahan model baru. Mereka sampaikan teknologi yang mahal, demikian kita harus bayar. Ya kita bisa buat metode kita yang lebih sederhana seperti Prof. Lela itu dengan doivanya itu luar biasa. Ya. Sederhana, tidak perlu beli kolposcopy lagi, hanya dengan handphone itu sudah bisa menggugurkan peran dari kolposcopy. Tentu orang kolposcopy sangat tidak senang dengan Prof. Laila, saya rasa. Mungkin itu asumsi saya. Oke, nah sekarang saya lihat di kolom Q ini ada satu. Jika, nih dok, ya nggak apa-apa dari sejawat kita, jika klinis mengarah CA cervix namun belum menikah, maka legal hukum. Nah, ini cerita nikah tak menikah ini surat surat dari KUA. Jadi yang kita harapkan bukan nikah tak nikah, sexual activity. Jadi jika klinis mengarah CA cervix namun belum menikah, maka legal hukum pemeriksaan gin biopsi, serta HPV test sebaiknya bagaimana? Nah, ya silakanlah. Saya kira hari ini kita minta ya Dr. Fahmi ya Dr. Topan yang luan ya, kasih jawabannya. Tapi 1 menit ya. Silakan Dr. Topan. Dr. Fahmi dulu deh. Oh, Dr. Fahmi lagi. Oke, silakan Dr. Fahmi. Ya. Ya. Tapi yang saya kira mungkin kita tekankan ya, bukan bukan nikah ya, belum nikah. Tunggu dulu, ini belum nih, susah ya. Belum nikah Kita tapi udah seksual intercourse. jadi tentu apa lah ya, aktivitas seksualnya rasanya kita sepakat sih no HPV, no cervical cancer, basicnya ya. Tapi mungkin itu akan punya dampak lain di sosialnya. Oke, silakan Dokter Fahmi. Ya, terima kasih Dokter Dery. Uh, ini kayaknya etik ya, lebih ke etik malah ya, ke informed consent ya. Kalau kita, jadi informed consent kalau memang Permenkesnya nomor berapa saya lupa tuh, ada Permenkesnya kalau nggak salah tuh. Eh, nah, kalau kita di biasanya itu kalau saya seperti itu dengan kondisi memang klinis ke arah CA cervix, maka kita tanya dulu tuh masih anak-anak atau usianya berapa. Kalau memang dia sudah bisa mengambil keputusan, maka kita harus ada hitam di atas putih. Cuman di Indonesia sendiri ya mungkin informed consent itu, dokter. Informed consent yang jelas, informed consent harus ada hitam di atas putih. Ya mungkin apa sudah bisa jadi dasar kita sih. Kalau menurut saya seperti itu. Ini monggo dokter Dery ya, dokter Tovan. Ya, Dokter Taufan punya Ya, jam terbang baik. lebih tinggi nih. Ya, Ya, baik, silakan. terima kasih. Ya, tentu ya kita jangan sampai tampil sebagai orang benar tapi di tempat yang salah gitu ya. Jadi ini saya bingung nih, secara klinis mengarah kepada CA cervix. Secara klinis maksudnya secara klinis bagaimana? Apa ada wajah-wajah kanker cervix gitu ya? Datang, ini wajah CA cervix nih gitu ya. Wajah CA ovarium gitu kan. Kayaknya enggak ya. Jadi kita selalu pegang evidence ya, dokter. Jadi kita tahu bahwa secara teori ya HPV positif pada kanker cervix itu adalah 99,7%. Artinya itu sexual transmitted disease gitu kan. Jadi oke ya, HPV adalah virus yang sangat humble, sangat-sangat ramah sekali gitu ya. Jadi bisa non sexual transmitted gitu. Tapi kalau kita balik lagi tadi, harus jelas tadi Dr. Fahmi ya, saya setuju bahwa dia memang belum menikah ya.
mungkin terinspirasi oleh kasus saya tadi ya, Nona 20 tahun belum menikah ya, tapi dia sudah seksual aktif gitu ya. Jadi memang seorang pasien yang datang ke kita belum menikah itu bukan, maaf ya, itu bukan kita sebagai apa clinician untuk ikut campur gitu, enggak usah ya. Tapi apakah dia sudah seksual aktif atau tidak gitu ya. Ya. Biasanya maaf nih dokter ya, memang suatu konseling, suatu wawancara medis itu memang art, itu seni ya. Bagaimana kita tampil sebagai seorang dokter yang memang beliau sangat percaya gitu, pasien itu Ya. percaya gitu ya. Jadi nggak maksa tentunya. Jadi kalau saya biasanya pelan-pelan dulu, apa Mbak atau siapa gitu ya. Ada teman dekat nggak gitu ya, nggak hubungan ya gitu, nggak ya, ada teman dekat nggak gitu ya. Oh maaf, ini kaitannya dengan harus harus ada tegak diagnosisnya bahwa kita memang harus melakukan pemeriksaan ginekologi gitu ya, karena kalau misalkan kita menduga dasarnya adalah dia datang keputihan kemudian berulang, dan biasanya dia datang biasanya nih keluhannya misalkan habis senggama ya, pasca senggama ada bercak gitu ya. Tentu ya kalau sudah pasca senggama sudah seksual aktif gitu. Kalau dia percaya kepada kita sebagai dokternya, biasanya akan mengalir dia cerita apa saja gitu ya. Nah, terkait dengan perlindungan hukum, saya setuju. Jadi berdasarkan yang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang sekarang ini harus teman-teman berhati-hati sekali ya. Jadi memang ada hitam di atas putih ya, bahwa menyatakan pasien ini memang sudah seksual aktif gitu ya, bahwa pemeriksaan ginekologi atau pemeriksaan apapun yang kita lakukan adalah untuk menegakkan diagnosis dan tentu untuk menentukan prompt treatment gitu ya. Jadi suatu saat nanti kita mendapatkan masalah tidak menjadi hal yang akhirnya memberatkan kita di meja hukum. Mungkin itu ya, dokter. Jadi Ya, terima kasih Bang. Ini kendala terminologi kan kita di Indonesia itu perilakunya kan seksual aktif itu sesudah nikah. Sementara di negara maju mereka lebih terbuka. Tapi kenyataannya nggak begitu benar sih. Kita pun nggak beda-beda sih. Sexual activity itu eh, nggak seperti yang dibayang-bayangkan. Banyak yang sexual activity itu sebelum menikah. Jadi kalau kita bercerita mundur, dulu sebelumnya Hansen bercerita tentang HPV dan CSRP, kita kan masih bercerita tentang epidemiologi faktor risiko. Nah, faktor risiko itu dulu orang bercerita, kenapa biarawati itu tidak ada beta cancer? Kan tadi sudah mulai bercerita, yang no sexual activity itu tidak berhubungan dengan cervical cancer. Nah, jadi artinya kalau nikah tak menikah tidak ada hubungannya dengan cancer. Yang berhubungan dengan cancer itu adalah aktivitas seksual. Itu tidak berita HPV ya tadi seperti disampaikan Dr. Fahmi, Dr. Tovan juga ya tentu izin tertulis lah ya. Nah, kalau kita akan melakukan biopsi tentu kita akan penetrasi masuk ke dalam, kita akan melakukan biopsi. Tapi kan kita bisa lihat himen yang belum pernah penetrasi dengan himen yang sudah seksual aktif kan itu sangat berbeda. Dia sudah kita periksa dia nggak bisa ngelak lagi, ketahuannya itu kan. Saya rasa demikian. Ya mudah-mudahan sejawat bisa mendapat jawaban. Tapi yang jelas ya untuk orang yang statusnya belum nikah itu memang perlu hati-hati, perlu tertulis ya. Itu nanti kadang-kadang bisa saja itu sekedar alasan untuk menuntut balik kita, mencari titik lemah kita. Ya mungkin ada sekeliling dari mereka, ya mereka mau menyerang kita. Sebab saya kemarin ada cerita dari Dr. Beni Satria, ya cerita tentang etik kan. Saya tanya tuh. eh, Dokter itu sering sekali diserang. Kenapa orang masyarakat sering menyerang dokter? Karena enak menyerang dokter itu, penyerang itu hanya punya dua kemungkinan, seri atau menang. Mereka nggak pernah kalah. Maksud saya, kalau kita disu dengan segala sesuatu, kemudian ternyata kita menang, kita nggak pernah nyerang balik. Jadi kan enak tuh nyerang dokter itu paling enak. Dokter itu takut kali selalu berhubungan dengan hukum. Jadi mereka hanya punya dapat jawaban kalau nggak seri menang. Nah, itu jadi ya hati-hatilah. Memang orang senang sekali menakut-nakuti dokter karena dokter itu sangat takut bermain-main dengan kalau ada panggilan dari pengadilan atau apa yang amplopnya coklat itu tidak nyaman. Ya, saya kira ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini agak panjang. Ya, kita bisa lihat di kolom Q&A dari Dr. Suyana Suryadi. Yo, apa ini? Usia 48, anak 3, CIN 3. Kemudian, nah ini ada CIN 3, Pap smearnya CIN 3. Kemudian mengulang sendiri Pap smear di laboratorium lain dengan hasil normal. Ini sekarang di referensi memang seperti itu. Apakah pasien tersebut boleh dianggap aman dari kemungkinan? Nah, ini sering kita hadapi ya. Hasil dari satu laboratorium
hasil satu dengan yang lainnya saling berbeda, atau hasil dari satu tes dengan tes lainnya juga berbeda, apa yang kita putuskan? Ya, silakan. Ini siapa yang mau berkomentar dulu? Masih Dr. Fahmi kah? Gerangan? Baik, dokter. Ya, silakan Dr. Fahmi. Ya, izin dok. Kalau pap smear itu kalau kita lihat bahwa spesifitasnya itu sangat tinggi ya. Kalau pap smear itu spesifitasnya tinggi. Jadi kalau positif itu sebaiknya kita nggak boleh mengabaikan itu gitu. Kemudian faktor yang membuat dia negatif kan juga sangat banyak ya. Bisa spesimen, pengambilan spesimen seperti apa, kondisinya seperti apa saat itu, kemudian pengambilannya itu dengan metode apa, pemeriksaannya juga seperti apa gitu. Jadi ketika positif artinya dia sangat spesifik. Spesifik itu berarti dia harus dipastikan. Jadi kalau itu saya sih kalau di guideline-nya harusnya kalau positif ya ke lihat lesi. Lihat lesi itu bisa dengan IPA maupun kolposcopy tes. Itu ditentukan di situ apakah betul tidak ada lesi atau kalau misalnya ada lesi kita biopsi hasilnya dari situ. Itu dokter. Ya, terima kasih Dr. Fahmi. Mungkin kalau Dr. Topan bisa cerita kali ya. Tadi yang dari gambar-gambar itu jelas ya. Hasilnya eh, apa? Jangan 100% percaya dengan screening. Kita harus lihat juga serviks. Silakan Dr. Topan beri komen. Ya, saya setuju sekali. Jadi kalau udah CIN 3 ya, itu kan sudah high grade ya. Jadi tentu kita harus lihat lesi. Ya, jadi jangan sampai tadi berpikir bahwa oh HPV-nya negatif ya, opsi ulang negatif. Dia tetap pada kondisi history of abnormal finding gitu ya. Jadi tidak Ya. bisa ditreat sebagai person yang memang clearly normal dari awal gitu ya. Ya. Jadi saya yakin IPA aja dokter sejawat ya. Tadi kan bingung ada erosi serviksnya mau diapain? Ya udah jangan dilihat saja, tapi lakukan dengan IPA ya. Kita foto dokumentasi sebelum dan sesudah dilakukan asam asetat ya, hapusan asam asetat tersebut. eh saya yakin ketangkap juga tuh Dokter Dery. Mungkin sekalian menjawab yang pertanyaan sebelumnya tuh belum terjawab sepertinya Dokter Dery. Pasien dengan yang ini nih testing hasil pap smear normal, namun HPV-nya risiko tinggi yang jarang dijumpai. Ini maksudnya yang jarang dijumpai itu maksudnya apa nih? Ya, ya, jadi nggak apa-apa. Jadi sekali lagi gini ya, bahwa HPV itu teman-teman sekalian ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dia humble sekali, dia sangat-sangat ramah sekali, dia bisa seksual maupun non seksual transmitted ya. Ini pertanyaan ketiga juga sama. Apakah bisa tertransmisi tanpa penetrasi? Ya bisa gitu ya. Tapi apakah bisa langsung jadi sel cervix? Tentu ada natural history-nya ya, bukan seketika di foreshadow-nya jadi kanker cervix. Nah, itu bukan kanker cervix namanya. Kanker cervix adalah kanker yang primer terjadi di cervix gitu. Ya. Jadi harus ada persistensi infeksi HPV yang onkogenik di cervix gitu teman-teman ya. Jadi kalau ditanyakan tadi, kalau misalkan HPV-nya positif tapi yang tidak biasa ya, high risk tapi tidak biasa, apa yang dimaksud yang tidak biasa? Karena HPV sebenarnya adalah lebih dari 200 tipe di dunia ini, dan terutama yang terkait dengan anogenital lesion itu adalah 40 tipe utama, yang dimana 16-18 memang menyumbang 70% kanker serviks, tapi hati-hati ya, jadi memang selalu mengapa pada screening kanker serviks dengan HPV itu kita memang kalau bisa bukan hanya yang high risk saja, tapi kita partial genotyping. Yang kita minta itu partial genotyping yang tentu FDA approved gitu ya. Jadi apa sih partial genotyping itu adalah suatu pooling dari pemeriksaan HPV yang 16-18 dan non 16-18. Jadi artinya ada minimal 14 tipe yang diperiksa tapi ada poolingnya saja. Berbeda dengan genotyping ya teman-teman, itu lebih mahal. Memang genotyping itu exactly dia menyebutkan tipe berapa sih tipenya gitu ya HPV yang ditemukan. Jadi kalau seandainya teman-teman menemukan HPV katakan tipe 52 positif, itu high risk, tapi dia tidak seagresif 16-18, masih pada tempatnya untuk dilakukan konservatif gitu ya. Atau misalkan tipe 58 katakanlah gitu, atau tipe 74 itu juga bisa. Jadi memang di Indonesia kita memang menemukan beberapa tipe HPV utama yang berbeda dengan yang ada di vaksin non-navalen ya. Kalau non-navalen 31, 33 ya, 35, 45, 48 ya, 31, 33, 35, 42, 52, 58 gitu ya. Jadi kalau ternyata kita menangkap tipe 74 gitu ya. Jadi memang kalau seandainya tidak ada lesi dengan HPV non 16-18 masih pada tempatnya dilakukan konservatif gitu ya. Mungkin itu sementara dari saya, Dr. Dery. Ya, terima kasih Dr. Topan. Itu sekalian lagi menyambung tuh ada pertanyaan kalau kita
labnya itu yang jawabannya other type dari 1618. Nah, itu kadang-kadang membuat bingung kawan-kawan ya. Laboratorium pun maunya jangan memberi jawaban seperti itu ya. Ya, coba masih mute Dr. Topan? Dr. Topan masih mute? Dr. Iya, Topan. Dokter Nah, Dery, kenapa, Dok? yang pertanyaan berikutnya ada itu hasil hasil typingnya non other dari 1618. Apa itu maksudnya? Itu kan memang tidak nyaman itu. Harusnya lab jangan memberi seperti itulah jawaban ya. Ya, silakan Dokter Topan komen lagi untuk pertanyaan ketiga itu. Jawabannya itu other dari 1618 itu apa reaksi kita terhadap hasil laboratorium yang mengatakan other 1618. Iya, iya. Maksudnya itu adalah yang tadi other itu maksudnya selain tipe 16-18 ya. Jadi kalau dulu kita memang mempropos ya bahwa yang kita usulkan adalah HPV high risk saja sebagai screening nasional kita. Itu aja sudah bagus gitu ya. Ya. HPV high risk sudah bagus. Tapi ternyata dari beberapa studi menimbulkan unnecessary treatment atau unnecessary referral to colposcopy. Ya, kalau di luar negeri gitu ya. Jadi HPV yang non 16-18 itu ya dianggap high risk semuanya. Jadi akhirnya membuat suatu pembiayaan kesehatan yang lumayan wasting gitu, agak boros gitu ya. Maka sekarang poolingnya itu tadi. Kalau misalkan 16-18 artinya tadi minimal 7% terjadi kanker serviks ya pada spesimen kanker serviks, maka itu perlu dilakukan suatu follow up ya. Bahkan tadi sudah saya sampaikan salah satu ilustrasi kasus teman-teman ya. Jadi yang satu dengan LBC negatif, LBC loh bukan partner yang konvensional ya. LBC negatif dengan HPV 18 ternyata high grade hasil eksisinya gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita bicara untuk program nasional, tentu kalau memang ada biaya secara private ya, biaya di rumah sakit yang memang pasien mampu gitu ya. Kalau saya lebih memilih memang genotyping Dr. Dery, tapi itu lebih efisien. Kalau memang terbatas budgetnya kita memilih yang partial genotyping dengan pooling gitu. Kalau pooling positif yang non 16-18 itu tidak harus kita melakukan suatu follow up gitu ya. Bisa aja misalkan kita lakukan pemeriksaan ulangan HPV per tahun kemudian gitu. Bisa ya. Karena median time untuk clearance dari HPV itu adalah 11 bulan begitu ya. Oke, terima kasih Itu Dr. jadi Topan. tadi saya mengulang lagi bahwa mudah-mudahan ke depan kita punya dasar untuk membentuk atau membuat vaksin sendiri non-avalen ya. Kalau kita lihat ini kan 16-18, 6-11 ya, 31, 39, 45, 52 segala macam 58 ya. Kalau kita punya tipe nih berbeda Dokter dari 31, 39, 44, 52, 74 gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita jangka panjang nanti punya vaksin sendiri terhadap populasi di Indonesia yang cukup besar ini gitu ya. Ya, terima kasih Dr. Topan. Jadi karena saya menangkap rasanya reportnya itu tentu non HPV other type itu rasanya other type high risk other type selain dari 16-18 itu kita perlu perhatikan. Tapi kalau misalnya mereka jawab itu no high risk mungkin kita lebih nyaman itu berarti nggak ada apa-apa. Tapi kalau asumsi saya dengan jawaban seperti itu rasanya mereka mengatakan ada high risk type tapi non 16-18 tapi tetap juga kelompok dari 16-18. Nah, Dr. Nisa, ini sudah lewat 4 menit. Apakah kita masih konsekuen dengan ucapan saya bisa lewat waktu? Nggak usah lah ya, tepat waktu lah ya, Dr. Nisa. Kebetulan pas ini pertanyaannya sudah habis semua, Dok. Oh, sudah habis. Jadi kalau sudah habis, maka saya akan mengakhiri dengan satu pantun tentu, Dr. Tovan. Indah warnanya si rama-rama. Ada yang merah, ada yang kuning. Cakep. Marilah kita bersama-sama. Ini cerita program kan harus bersama-sama. Cegah kanker serviks dengan meningkatkan screening. Nah, itu dia. Oke. Ya, mari kita bersama-sama tingkatkan screening. Terima kasih banyak atas informasi pencerahan ilmu dari dokter narasumber kita, Dr. Taufan Wijaya Utami, SPOG. Kemudian juga tidak kurang hormat dengan Dr. Muhammad Nailul Fahmi dari UGM. Juga ini yang rutin tiap Rabu hadir sejawat kita, Dr. Harun Nisa. Terima kasih banyak. Saya kembalikan acara kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dery. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak pada narasumber dan moderator kita atas waktu dan sedekah ilmunya sore hari ini. Untuk Tovan, Dr. Fahmi, Dr. Dery,
Luar biasa padat dan lengkap sekali ya brainstorming kita pada sore hari ini tentang update screening kanker serviks dan belajar dari beberapa kasus yang sempat dipaparkan tadi. Jadi pesan pentingnya adalah ketika ada pasien datang dengan keluhan, namun dia membawa hasil mungkin hasil pap smear atau HPV DNA-nya yang negatif, ingat selalu kita kepada basic pemeriksaan, harus selalu melakukan pemeriksaan in speculo untuk melihat serviks dan melakukan doIVA. Kemudian apabila memang ada area yang dicurigai bisa dilanjutkan dengan biopsi spesifik. Baik, 1 jam lebih sudah kita berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Semoga diskusi kita sore hari ini membawa banyak manfaat dan terima kasih atas perhatian serta atensi seluruh peserta ASHOGI. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa di bulan Desember nanti ada event HOGI yaitu INASMI 2, INASGO Scientific Meeting yang kedua di Surabaya, di mana nanti kita akan membahas banyak sekali tema meliputi seluruh tumor ginekologi, baik yang jinak maupun yang ganas. Kemudian kita juga menghadirkan 3 orang international speaker, dan kita juga membuka untuk paper dan video competition. Untuk registrasi dan info lebih lanjut bisa diakses di www.inasmit.com atau bisa scan barcode berikut. Baik, jangan lupa kembali untuk mengikuti seri ASHOGI ke-96 hari Rabu tanggal 8 November 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema cara pemberian vaksin HPV. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih Dr. Dery, Dr. Risa, sehat selalu.